Kemudian pertanyaan singkat adalah mengapa kita harus menulis? Nah, mungkin ada di antara adik-adik mahasiswa yang bisa membantu saya. Kenapa kita mesti menulis? Ada di sini Quratul Yunia. Ada yang ini. Ada yang adik-adik mahasiswa, ayo ngomong. Mana suaramu? Kenapa kita harus menulis? Nah, kemudian adik-adik mahasiswa, ada yang ini enggak? Ada yang mau menjawab nggak? Nah, saya pada prinsipnya salah pun jawaban adik-adik saya sudah bahagia. Apalagi kalau jawabannya benar. Nah, baik, kita lanjutkan. Mengapa kita harus menulis? Kemudian kita percaya tidak bahwa semua peserta yang hadir pada webinar Predatek malam ini itu adalah penulis aktif dan penulis berbakat. Nah, Jenny punya Instagram? Punya? Punya, Pak. Punya. Punya Iya, Twitter? Pak. Enggak, Pak. Enggak punya. Facebook punya? Punya, Pak. Punya. Nah, adik-adik sekalian, semua kita yang hidup di era modern ini pasti punya yang namanya sosial media. Di sosial media, kalau saya mengintip sosial media mahasiswa dan mahasiswi saya, mereka semuanya kreatif dan pandai menulis dengan begitu indah mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Coba kita bayangkan berapa panjangnya kalimat yang kita tulis untuk sebuah caption foto yang kita posting di Instagram. Kita pikirkan bahasanya baik-baik, kita pikirkan narasinya seindah mungkin. Nah, sadar atau tidak sadar, kita semua ini adalah penulis berbakat. Kita semua adalah penulis produktif. Buktinya satu, coba lihat caption, lihat status di masing-masing sosial media kita. Pasti begitu panjangnya narasi yang sudah kita bangun. Nah, apalagi ditambah dengan situasi kondisi kebatinan, kondisi perasaan, kondisi hati yang lagi berbunga-bunga, tentu ceritanya akan berbunga-bunga. Kalau kondisi hatinya lagi putus cinta, ya tentu nanti narasi-narasi yang dibangun itu penuh dengan air mata Bombay tentunya. Nah, itu adik-adik sudah menulis, kita semua sudah menulis di media massa. Tapi alangkah baiknya potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kita salurkan di platform yang berbeda, pada tempat yang berbeda, yaitu adalah media massa. Nah, mengapa kita menulis? Nah, adik-adik sekalian, kita menulis itu pertama adalah ingin terkenal. Nah, kata pepatah atau kata-kata bijak mengatakan, kalau umurmu tak sepanjang umur dunia, maka menulislah, dunia akan mengingatmu. Umur kita berapalah umur manusia? Paling lama 65 tahun, paling lama 70 tahun. Setelah 70 tahun, kalau kita tidak menulis, kita tidak meninggalkan legacy, kita tidak meninggalkan warisan yang bisa dinikmati, yang bisa dibaca oleh generasi seterusnya, maka nama kita akan lenyap begitu saja. Padahal kita pada masanya, kita adalah orang hebat ini. Orang yang luar biasa. Tetapi ketika selama hidup kita tidak pernah menulis, maka kita tidak akan dikenang oleh dunia ketika jasad kita sudah terkubur di alam barzah. Nah, yang kedua adalah adik-adik sekalian, kita menulis itu kita tidak kita tidak munafik. Kita menulis di media massa itu kita juga berharap honor. Nah, berharap ada uang yang diberikan oleh industri media kepada kita. Nah, berapa besaran honor yang diberikan oleh media?
itu tergantung kepada tergantung kepada masing-masing media. Nah, ada sekalian, kalau kalau Kompas, kalau bisa opini kita itu terbit di koran Kompas, maka kita akan mendapatkan imbalan atau kita diberikan honor, yaitu satu artikel itu adalah 1 juta rupiah untuk pemula. Nah, untuk untuk pemula entry level itu diberikan 1 juta dan itu dikirim via rekening. Tidak perlu kita yang harus datang ke Jakarta, datang ke kantor Kompas, tidak perlu. Tapi dalam jangka 1 minggu atau sampai 2 minggu itu akan dikirimkan ke rekening kita. Nah, kemudian adik-adik sekalian, kalau Tempo, koran Tempo itu berkisar 400.000 sampai 800.000 per satu tulisan. Nah, kemudian Jawa Pos itu untuk satu opini di media massa itu mereka menghargai, atau Jawa Pos Group itu akan memberikan kita ungkapan terima kasih sebesar 800 sampai 900.000 per satu artikel. Nah, kemudian koran Republika akan memberikan kita 600.000 sampai 700.000 per satu opini. Media Indonesia memberikan 500 sampai 700.000 per satu opini. Kemudian Suara Pembaruan juga ini bervariatif, tapi dimulai dari angka 600.000 sampai 1 juta. Nah, tergantung ininya. Kalau kita sudah memang betul-betul profesional, kita sudah penulis punya nama, kemudian tulisan kita itu memang luar biasa, maka akan sampai 1 juta. Detik bagaimana? Detik itu untuk satu artikel mereka menghargai 500.000. Coba bayangkan adik-adik mahasiswa, kalau teman-teman mahasiswa bisa berpikir, melahirkan ide-ide, melahirkan opini, satu opini saja untuk 1 bulan, kalau bisa menjebol Kompas, maka adik-adik sudah mendapatkan 1 juta per bulan. Itu baru satu media. Nah, itu honor. Kemudian apalagi bahwa menulis artikel, menulis opini di media massa itu adalah menjadi ladang dakwah. Nah, kita sebagai kampus Madani, kampus Islam, tentu segala sesuatu bentuk tingkah laku kita, tindak tanduk kita, aktivitas kita itu adalah bagian dari dakwah kita menyiarkan agama Islam, menyiarkan agama Allah. Nah, kemudian adik-adik sekalian, apalagi yang kedua itu tujuannya adalah, yang keempat itu tujuan adalah self branding, membangun membangun branding diri. Nah, jadi koran itu, majalah itu akan dibaca oleh pengambil kebijakan, decision maker, baik di pemerintahan maupun di perusahaan. Dibaca oleh para dosen, dibaca oleh para akademisi, para guru dan pendidik, para praktisi. Nah, kemudian para peneliti, mahasiswa dan pelajar juga membaca koran. Nah, kelompok intelektual lainnya, kemudian LSM, masyarakat umum, tokoh agama dan lain-lain. Dan jadi koran itu dibaca oleh hampir semua orang. Kalau teman-teman sukses menampilkan pemikirannya di sebuah koran, maka berbagai lapisan masyarakat membaca, menikmati hasil pemikiran teman-teman atau hasil pemikiran adik-adik semua. Kemudian apa tujuan lagi kita menulis di media massa? Yang selanjutnya itu adalah menjadi pentas gagasan. Itu menjadi pentas, menjadi panggung bagi adik-adik semua, menjadi etalase terbaik untuk memanggungkan, mempentaskan gagasan intelektual, pemikiran,
terkait isu-isu penting bagi kehidupan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dan juga tak kalah pentingnya adalah melalui opini media massa, adik-adik semua bisa mengembangkan dialektika pemikiran yang menjadi ciri khas sebagai kader intelektual, sebagai mahasiswa, agen perubahan, agen intelektual, agen of change. Nah, di sini adik-adik semua mengembangkan dialektika pemikiran sehingga akan dibaca oleh semua orang. Nah, kemudian apalagi? Opini ini menjadi wadah kritik dan saran, baik itu kepada pemangku kepentingan, baik itu kepada pemangku jabatan, pemerintah, penyelenggara negara, dan lain-lain. Nah, jadi opini di media massa itu menjadi wadah intellectual exercise, aktualisasi diri, menjadi media untuk berbagi, sumbang saran pemikiran, pengalaman, kemudian juga media yang tepat untuk menyampaikan kritikan yang bersifat konstruktif terhadap pengambilan kebijakan, kemudian menempa diri sebagai pakar pada suatu bidang tertentu, umpamanya adik-adik umpamanya yang ahli di bidang artificial intelligence umpamanya, maka mulailah menulis. Umpamanya apa? Umpamanya ya kita tulis umpamanya kontribusi artificial intelligence di bidang pendidikan umpamanya, atau kontribusi artificial intelligence di bidang ekonomi. Nah, mulailah menulis dulu dari hal-hal yang sederhana. Nah, kemudian mendapatkan rekognisi di kalangan profesi. Nah, ternyata kalau bercerita tentang jurnalistik itu, ya Pak Mustofa sering bercerita tentang jurnalistik. Di Rio Post Pak Mustofa sering mengkritisi fenomena politik hari ini. Nah, orang akan mengenal Pak Mustofa ini sebagai pengkritisi politik, pakar jurnalis dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sekalian, ya ini menjadi panggung bagi kita semua. Selagi koran itu masih ada, nah selama itu pula kita akan punya panggung. Nah, jadi itulah kenapa kita harus menulis.